bos. Nggak bisa, bos. Pembacaan putusan oleh jurusita pengadilan dalam eksekusi 9 unit bangunan ruko di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Massa yang diduga terafiliasi dengan penghuni ruko berupaya mengusir paksa petugas. Kericuhan pun tak terhindarkan. Polisi akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengamankan 1 orang yang dianggap provokator. Namun kericuhan kembali terjadi saat massa berusaha menyelamatkan rekan mereka yang diamankan petugas. Para penghuni yang telah 40 tahun menempati bangunan ruko menolak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengklaim sebagai pemilik sah, terlebih sertifikat milik penggugat telah dibatalkan keabsahannya oleh BPN. Jelas turun SK pembatalan dari BPN yang menyatakan sertifikat penggugat tidak sah. Dibatalkan. Dibatalkan. Ya artinya dari 2018 sampai dengan sekarang sertifikat itu sudah di samping sudah dibatalkan, diumumkan di koran. Artinya diumumkan di koran dan ditarik dari peredaran. Hingga Selasa siang upaya eksekusi belum berhasil dilakukan, lantaran massa masih bertahan di lokasi dan memblokade pintu utama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang anak membunuh seluruh keluarganya dengan racun. Polisi berusaha usut tuntas. Tim SAR kembali menemukan 1 korban helikopter polisi yang jatuh di perairan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. RKUHP segera disahkan walau masih banyak pasal kontroversial dan banjir kritikan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, polisi menetapkan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan 1 keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Ya, tersangka mengaku membeli racun arsenik di toko online lalu mencampurkannya kepada minuman korban. Hari ini polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan 1 keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Olah TKP untuk mencocokkan pengakuan tersangka dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, 1 tersangka DDS yang merupakan anak kandung korban telah ditahan untuk diperiksa intensif. Tersangka mengaku meracuni kedua orang tua dan kakak kandungnya sendiri dengan zat arsenik. Racun dibeli di toko online lalu dimasukkan ke dalam minuman. Kita nanti akan uji melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa, apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP. Apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka. Ya, kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Oleh karena itu kita pada pagi ini kami olah TKP kembali, kami cek kembali apakah hasil yang didapatkan Polres Magelang sudah bisa dipertanggungjawabkan. 1 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan
ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Korban meninggal dunia usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur racun arsenik. Menurut pengakuan tersangka, bukan kali pertama ia mencoba meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka pernah meracuni es dawet yang diminum para korban, namun gagal. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan selengkapnya terkait hasil olah TKP sekeluarga tewas diracun, sudah bergabung bersama kami AKBP Muhammad Sajarot, Kapolres Magelang. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Sajarot, fakta baru apa saja yang ditemukan dari olah TKP siang tadi? Iya, untuk fakta yang baru masih kita dapatkan seperti yang kemarin kita laksanakan olah TKP, sehingga olah TKP yang hari ini untuk menegaskan dan meyakinkan kami selaku penyidik dalam rangka melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan satu keluarga yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang. Baik, Pak Kapolres, apakah ada barang bukti baru yang ditemukan di olah TKP ini dan sebetulnya lebih jauh lagi apa motif dari pelaku ini sehingga tega membunuh orang tua dan juga saudaranya sendiri? Iya, untuk barang bukti yang kami dapatkan dan kita jadikan sebagai alat bukti, sementara masih sesuai dengan keterangan daripada tersangka, yakni cairan zat kimia berupa arsenik yang didapatkan oleh tersangka dengan cara membeli secara online. Adapun motif yang kami dalami kenapa tersangka melakukan perbuatan tersebut sementara ini adalah karena adanya rasa sakit hati akibat adanya tekanan daripada orang tua untuk membiayai semua kebutuhan keluarganya, mengingat orang tuanya baru saja pensiun dari pekerjaannya dan kakak kandungnya sendiri juga baru selesai dari masa kontrak kerjanya. Akan tetapi beban daripada keluarga tersebut hanya dibebankan pada si tersangka, sedangkan kakaknya sendiri tidak diberikan beban untuk membantu pembiayaan daripada keluarganya. Terima kasih. Racun dibeli secara online, Ya. apakah penjualnya ini nantinya juga akan dimintai keterangan, Pak, atau justru sudah? Iya, untuk sementara ini belum kita lakukan pemeriksaan terhadap penjual, namun sedang kami dalami dari mana yang bersangkutan dapat, belinya di mana, yang jelas yang bersangkutan membeli secara online. Hal ini sedang kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu, Mbak. Baik, Pak Kapolres, sejauh mana pendalaman keterangan dari tersangka ini dilakukan Pak oleh tim penyidik? Apakah juga akan mengecek bagaimana kondisi kejiwaan dari tersangka atau seperti apa? Iya, untuk kondisi kejiwaan daripada tersangka saat ini memang tidak ada masalah karena selama kami melaksanakan interogasi dan juga pemeriksaan maupun penyidikan tidak ada kendala dalam hal tanya jawab. Semuanya dijelaskan secara gamblang oleh yang bersangkutan sehingga tadi menurut keterangan dari dokter dari Bidokes Polda Jawa Tengah bahwasanya ketahanan jiwanya memang bagus, tidak ada kendala terhadap gangguan kejiwaan. Sehingga untuk pemeriksaan terkait kejiwaan itu nanti masih belakangan perlu kita dalami kembali. Pak Kapolres, apakah artinya tersangka ini dikenai pasal pembunuhan berencana, Pak? Betul Mbak Stefani, karena yang bersangkutan telah merencanakan perbuatannya dari sejak hari Kamis dan hal tersebut pun juga pernah dilakukan terlebih dahulu mencoba untuk melakukan perbuatannya dari hari Rabu dengan membeli minuman yakni berupa dawet dan diberikan kepada keluarga, namun karena dosis daripada zat kimia yang digunakan untuk menghabisi atau membunuh daripada keluarganya tidak sesuai sehingga percobaan tersebut gagal. Nah, yang keduanya ini dosisnya ditambah kembali, ya, dicampurkan dengan minuman yang setiap pagi disajikan oleh orang tuanya untuk diminum bersama-sama dengan keluarganya yang lain. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasinya, Iya. Pak Muhammad Sajarot, Kapolres Magelang sudah bergabung bersama dengan kami. Iya.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban helikopter Polairut yang jatuh di perairan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Korban yang berhasil ditemukan adalah Bribtu M. Lasminto. Korban atas nama Bribtu M. Lasminto ditemukan pagi tadi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di antara perairan Manggar dan Pulau Buku Limau. Menurut Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, Bribtu Lasminto yang bertugas sebagai kopilot helikopter ditemukan di permukaan air laut. Korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan ASDP untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, sehingga total korban yang ditemukan akibat heli jatuh itu berjumlah 2 orang, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Rencana 7 sektor kita gunakan di dalam pencarian, kemudian membuahkan hasil. Korban selanjutnya dievakuasi ke ASDP Manggar, dari ASDP dievakuasi dengan ambulan menuju RSUD Beltim. Helikopter milik Polri yang jatuh membawa 4 anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk hingga hilang kontak. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribda Hoirul Anam yang telah dievakuasi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Senin pagi, tim SAR menemukan satu jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Hoirul Anam. Jenazah ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi. Jenazah Bribda Hoirul Anam langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Sebelumnya, helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung hari Minggu kemarin. Peristiwa bermula saat 2 helikopter P1113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, Bangka Belitung, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan. Anggota kami saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki, dan kemudian dibantu oleh Basarnas, dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat. Tentunya harapan kita seluruh anggota kami yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan. Helikopter yang hilang mengangkut 4 anggota Polri, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Hoirul Anam. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu jenazah korban gempa Cianjur ditemukan hari ini dan berhasil dievakuasi dari longsoran di Desa Cijedil. Jenazah berjenis kelamin wanita diperkirakan berusia 19 tahun. Tim SAR gabungan menggali serta membersihkan tanah dan juga lumpur di wilayah yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban yang masih hilang. Selasa siang, petugas menemukan satu jenazah berjenis kelamin wanita diperkirakan berusia 19 tahun. Jenazah memakai kaos warna hijau dan celana hitam. Proses evakuasi sempat terhambat karena harus melewati tanah yang labil. Setelah berhasil, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Hingga Senin sore, korban yang masih hilang berjumlah 9 orang. BNPB setiap harinya akan merilis informasi terbaru penemuan korban pada sore hari. Seorang polisi menodongkan senjata api kepada santri di salah satu pondok pesantren Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.